Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you are in a good condition. So, this is our first meeting, right? Tapi sayangnya di pertemuan pertama ini kita melakukan pembelajaran secara online ya, belum bisa bertatap muka secara langsung. Okay, before we start the lesson, let's open our class by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, then Miss sudah membagikan link Google Classroom ya ke perwakilan kelas kalian. Jadi Miss berharap kalian sudah join di Google Classroom dan bisa ini ya mengisi absen. Ini sudah sediakan absennya di Google Classroom. Oke, pasti kalian belum mengenal Miss ya. Jadi let me introduce myself. My name is Hilda Fidawati. You can call me Miss Hilda. Of course, I'm your English teacher. Oke, sebelumnya Miss ingin mengingatkan kembali ya tentang pelajaran sebelumnya nih waktu kalian SMP. Sekarang kalian kelas 10 kan ya, berarti kalian sebelumnya itu masih SMP kelas 9. Pelajaran sebelumnya itu pasti kalian sudah belajar tentang salah satunya advertisement ya, tentang iklan, periklanan, kemudian juga tentang lirik lagu ya, identifikasi lirik lagu. Jadi Miss berharap semua materi yang kalian pelajari waktu SMP akan selalu kalian ingat, karena materi-materi tersebut akan selalu berkesinambungan dengan materi yang sekarang saat kalian SMA. Oke. Kemudian tentunya ya saat kalian sudah naik ke kelas 10, kalian akan mendapatkan materi yang baru dan juga teman-teman yang baru ya. Nah, Miss penasaran, kalian itu pasti sudah MPLS ya sebelumnya. Pasti kalian melakukan perkenalan dong untuk mengenal satu sama lain, karena kalian berasal dari sekolah yang berbeda dan juga bertemu dengan orang-orang yang baru. Jadi kalian pasti sudah melakukan perkenalan ya. Dan Miss penasaran nih, kalian sudah bisa belum melakukan introducing yourself atau melakukan perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris? Nah, jika kalian belum bisa atau belum tahu, beruntungnya kalian akan mempelajari materi tersebut kali ini. So, we will learn about talking about self ya di meeting 1 ini. Nanti untuk penilaian dilihat dari proses diskusi selama pembelajaran dan keaktifan kalian. Kemudian selalu mengerjakan tugas individu, juga tugas kelompok, dan juga nanti ada tes tertulis setiap menyelesaikan pembahasan tiap bab. Jadi sebelum memulai lebih jauh, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajarannya ya. Silahkan dibaca di slide ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Kemudian, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks. Memahami struktur teks ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Kemudian, memahami unsur kebahasaan dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Menyusun kalimat meminta informasi terkait jati diri dan keluarga, juga teman. Kemudian yang terakhir, menanggapi permintaan informasi terkait jati diri dan keluarga. Oke, Miss berharap ya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa paham ya dan bisa mencapai target tujuan pembelajaran ini. Oke, next slide ya. Jadi, there are three basics concept about talking about self ya. Yang pertama itu things to talk in talking about self. Jadi hal-hal apa saja yang biasanya dibicarakan nih untuk membicarakan tentang diri gitu ya, perkenalan diri. Kemudian introducing yourself, jadi memperkenalkan diri kalian. Kemudian yang terakhir itu introducing other people, jadi memperkenalkan orang lain. Kita mengenalkan orang lain gitu ya. Tapi kali ini Miss akan menjelaskan tentang things to talk in talking about self dan introducing yourself saja. Oke. Jadi, biasanya nih yang dibahas atau yang dibicarakan tentang talking about self itu, yang pertama itu nama ya.
kemudian age, umur, lalu address, alamat, kemudian hobi, dan family ya, keluarga. Nah, cara mengungkapkan nama itu dalam bahasa Inggris seperti bisa dilihat ya di slide PowerPoint. My name is bla 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 or I am bla bla bla. Kemudian untuk memberitahu alamat kita ya, itu dengan ungkapan I live in bla bla bla. Selanjutnya untuk memberitahu hobi kalian, yaitu my hobby is, itu untuk hobi yang hanya satu ya, misalnya kalian hanya memiliki satu hobi. Atau apabila kalian mempunyai hobi yang banyak, kalian bisa menjawab dengan atau memberitahu dengan my hobbies are. Oke. Kemudian tentang family, di sini ada contohnya ya. Misalkan kita ingin menceritakan tentang keluarga kita, di sini I have 2 siblings, one older sister and one younger brother. Jadi di sini ceritanya ya, contohnya saya memiliki 2 saudara. Yang satu itu saudara perempuan yang tua, kemudian saudara laki-laki yang muda atau adik ya. Oke, selanjutnya expression used. Jadi ketika kalian ingin memperkenalkan diri, tidak mungkin ya tiba-tiba langsung my name is bla 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 atau my name is Siti gitu. Tidak mungkin kan? Pasti harus ada awalannya terlebih dahulu. Nah, salah satunya itu hello, let me introduce myself. Jika kalian memperhatikan video dari awal, kalian pasti sadar ya, karena Miss memperkenalkan diri dengan mengucapkan let me introduce myself. Oke, ada lagi expression lain itu hi, I would like to introduce myself. Kemudian ada juga allow me to introduce myself. Kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiga expression ini ya. Jadi selanjutnya Miss minta kalian memperkenalkan diri di kolom komentar ya. Kalian untuk saat ini ketik dulu saja di kolom komentar. Kalian memperkenalkan diri itu nama ya pertama, kemudian usia, umur, kemudian alamat, juga hobi kalian, dan bila perlu keluarga ya, keluarga kalian. Sudah Miss kasih contoh kan ya yang tadi. Contohnya deh, kasih contoh lagi. My name is Hilda Aufhidawati. I am 22 years old and I live in Bogor. And my hobby is watching the movie. Oke, seperti itu ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Miss pasti akan baca satu persatu komentar kalian ya, perkenalan kalian, dan Miss akan like, itu tandanya berarti Miss sudah baca komentar kalian. Oke, selagi mengetik tugas kalian nih, perkenalan ini, pause dulu ya videonya. Oke, sudah ya. Selanjutnya nih, silakan kalian buka students book ya. Kalian sudah ada kan students book masing-masing, PDF-nya sudah Miss kirim juga di Google Classroom ya. Jadi di sini tugasnya adalah memasangkan kosakata bahasa Inggris dengan artinya yang sesuai. Ini kan di sini masih ngacak ya urutannya. Nah, ini contohnya pen pal. Itu artinya sahabat pena. Nah, kalian kasih tanda panah. Kalian bisa tulis di buku ya, kemudian di foto dan upload di Google Classroom. Miss sudah membuat kolom tugasnya. Waktunya itu 15 menit ya. Jadi Miss berharap kalian saat ini ya sedang menonton video secara fokus dan tidak mengerjakan aktivitas lain, karena penugasannya juga real time ya. Kalau misalkan kalian sambil melakukan aktivitas lain, nanti kalian akan terlambat mensubmit tugas ya, dan itu pasti ada pengurangan nilai. Nah, jika kalian belum mengetahui artinya nih dari masing-masing vocabulary ini, kalian bisa mencarinya di kamus ya. Oke, dimulai dari sekarang. Pause dulu videonya, silahkan mengerjakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ya. Next slide. Nah, oh iya, ini di student books ini yang
vocabulary builder ini ada di halaman 2 ya, silahkan dibuka. Selanjutnya ini masih di student books juga, itu tentang email ya, teks email, masih tentang introducing yourself ya. Di sini ceritanya itu Hannah mengirim email kepada Alia ya. Bisa dibaca ya di students booknya ataupun di layar. Kalau misalnya kurang jelas di slide ini bisa baca langsung di students booknya. Nah di sini itu Hannah memperkenalkan dirinya kepada Alia, dan Hannah ini meminta Alia untuk menjadi teman atau sahabat penanya ya, sahabat pena elektronik. Jadi melalui email, bersurat-suratan melalui email. Nah silakan dibaca juga dipahami. Nah perhatikan ya, di sini ada yang di bold ini adalah kosakata yang tadi kalian cari artinya ya. Jadi ingat-ingat artinya karena untuk memahami teks ini. Selanjutnya ini adalah teks kedua ya, masih tentang introducing yourself. Jadi sama saja ya, ini isinya kurang lebih itu permintaan untuk menjadi teman pena dari Saidah kepada Alia juga nih. Silakan dibaca dan dipahami ya. Kalau misalkan ada kosakata yang kalian tidak tahu, silakan cari di kamus dan pahami teksnya. Oke, karena ini juga ada ya yang di bold nih. Kosakata yang di bold ini, Miss minta kalian membuat contoh kalimat dari kata yang di bold ini, dari kata-kata yang di bold ini, minimal 1 kalimat ya. Kalau lebih banyak itu lebih bagus lagi. Silahkan dibuat kalimatnya di kolom komentar ya. Miss akan like dan akan memberi nilai tambahan untuk kalian yang aktif mengerjakan tugas dari Miss nih, tugas tambahan dari Miss. Dan Miss itu akan membuat student progress ya. Jadi karena ini online class, student progressnya itu berupa Google Dokumen. Jadi Miss akan beri tanda tangan di Google Dokumen ini kalau kalian sudah mengerjakan tugas dari Miss. Dan kalian hanya bisa melihatnya saja, tidak bisa mengeditnya, jadi tidak bisa dimanipulasi ya. Nah, keuntungannya kalian mengumpulkan tanda tangan dari student progress ini, tentunya selain mendapat nilai tambahan, kalian juga untuk kalian yang mendapatkan tanda tangan terbanyak nih, akan mendapatkan cindera mata atau kenang-kenangan dari Miss ya nanti di akhir semester. Jadi semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugasnya, dan terus berprestasi ya. Oke, sudah ya. Sudah dibuat kalimatnya. Selanjutnya, nah ini ada tugas lagi. Jadi kan kalian sudah memahami ya teksnya tadi, kedua teks tersebut. Di sini tugasnya adalah kalian mencari ide utama atau ide pokok dari tiap paragraf. Kemudian kalian jelaskan detailsnya. Ini seperti di contoh ya. Untuk teks 1 itu ide pokoknya Hannah introduce herself. Kemudian detailsnya itu yang pertama, Hannah knew Alia from Caroline. Kemudian Caroline told Hannah that Alia wanted to have pen pals from USA. Nah, jadi selain kalian mencari ide pokoknya atau main idea, kalian juga harus melampirkan detail-detailnya ya, detail-detail informasi yang ada di teks tersebut. Nah, begitu pula dengan paragraf selanjutnya, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya, kalian cari ya ide pokok dan detailsnya. Begitu pula juga dengan teks yang kedua, sama ya tugasnya, yaitu mencari main idea juga detailsnya. Jadi selamat mengerjakan. Ini waktunya ini ya 35 menit ya. Miss sudah atur waktunya di Google Classroom, jadi jangan sampai terlambat ya mensubmitnya. Oke, itu saja ya materi
dari Miss kali ini, pertemuan kali ini. Semoga kalian paham dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk terakhir itu kesimpulannya, jadi kenapa kita perlu mempelajari introducing yourself atau talking about self ini? Karena setiap kita bertemu dengan orang baru, tentunya kita harus memperkenalkan diri agar mengenal satu sama lain dan terjalin silaturahmi. Itulah tujuan utamanya ya. Jadi, Miss berharap kalian memperbanyak teman terutama dengan masing-masing teman sekelas deh gitu. Pastikan kalian belum kenal satu sama lain ya, karena masih baru pertama kali masuk SMA gitu, ketemu dengan teman-teman baru. Jadi tolong dipraktekkan juga kalau bisa ya, saling mengenalkan diri itu atau chatting dengan teman-teman menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan materi yang sudah Miss ajarkan ini. Oke. Untuk materi selanjutnya itu untuk minggu depan ya, kalian akan mempelajari tentang structure text dari teks email yang sudah di kalian baca barusan tuh, yang dua email itu. Kalian akan mempelajari structure teksnya. Oke, itu saja dari Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillah. Oke, see you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.